Alhamdulillahillazi nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qaidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat ini adalah hari terakhir kita berada di bulan Sya'ban. Jumat terakhir kita berada di bulan Sya'ban. Insyaallah umur yang panjang, badan yang sehat, kita berjumpa dengan salah satu bulan khairum min alfi syahrin, bulan yang terbaik di antara 1000 bulan. Bulan yang selama ini kita nanti-nantikan, bulan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman, karena kita tahu bahwa di dalam bulan itu segala amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan itulah nanti kita bermunajat, meminta ampun, mentakorubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa persiapan yang mesti kita persiapkan menghadapi bulan suci Ramadan ini. Maka di antara persiapan-persiapan itu, yang pertama yang mesti kita persiapkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Yang selama ini berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini telah jauh menyimpang dari jalan Allah, yang selama ini tidak tahu jalan menuju ke rumah Allah, maka sebelum memasuki Ramadan ini harus perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, taubatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha, dengan sebenar-benar taubat. Dosa kepada Allah, minta ampun. Mamin muslimin yuznibu zamban, setiap manusia itu punya salah dan dosa. Sumayastahar, kemudian dia mandi, bersuci, mandi taubat. Sumayusolli rakaataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat taubat. Sumayastaghfirullah, kemudian dia minta ampun, beristighfar kepada Allah. Ghafarallah, maka Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Maka sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini, memasuki bulan yang kita tunggu-tunggu selama ini, harus perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini telah jauh menyimpang, yang selama ini berputar, berkeliling, menjajahi dunia. Bahkan selama ini kita yang selalu berputar, menganggap kehidupan dunia ini akan menjadi kekal dan abadi. Berhentilah sejenak, ambillah satu napas panjang, bahwa sebenarnya kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah di dunia ini hanya untuk bercocok tanam. Dunia ini ibaratkan ladang, dunia ini tempat kita bercocok tanam, yang hasilnya itulah yang akan kita petik di hadapan Allah pada hari kiamat nanti, menuju ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah menganggap bahwa dunia ini akan kekal dan abadi, tapi hiduplah di dunia ini ibarat seperti orang yang merantau. Kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ka'annaka gharib, seperti orang yang merantau. Bagaimanalah agaknya orang yang merantau, berangkat dari kampung halamannya sampai kita ke pulau ini, lalu kita berkeliling, kita berputar, kita lihat indah ternyata pulau ini, lalu kita bangun rumah yang megah,
kita beli kendaraan yang besar, yang mahal, seakan-akan kita beranggapan bahwa kita akan hidup selamanya di dunia ini. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa ya'lamun, engkau akan tahu ketika ajal itu sudah datang. Anggaplah kehidupan di dunia ini sebagai tempat kita untuk mencari ladang pahala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah kehidupan di dunia ini tempat kita mengumpulkan segala perbekalan kita, karena setelah kematian akan ada satu perjalanan yang panjang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau bekal yang kurang, kalau bekal yang tak sampai, bagaimana kita akan sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka niatkan, tekatkan di dalam hati kita bahwa Ramadan ini tempat kita untuk mengumpulkan amal ibadah pahala di hadapan Allah. Nantinya kita akan kembali. Etikatkan bahwa Ramadan yang akan kita datangi adalah Ramadan terakhir di dalam hidup kita. Tidak ada jaminan kita akan menempuh Ramadan di tahun yang akan datang, di Ramadan yang tahun besok. Tidak ada satu pun jaminan bahwa akan hidup sampai hari tua, karena malaikat maut untuk mencabut nyawa tidak membawa akte kelahiran. Semua akan kita tinggalkan. Semua akan kita tinggalkan. Harta, pangkat jabatan, semuanya predikat, embel-embel yang selama ini kita cari, semua akan kita tinggalkan. Kita akan menghadap Allah hanya dengan membawa amal ibadah kita. Maka jadikanlah momentum Ramadan ini sebagai tempat kita untuk mencari perbekalan pahala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Ibaratkan Ramadan ini tak akan kita jumpai lagi untuk di tahun yang akan datang. Anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir kita di dalam hidup di dunia ini. Banyak saudara, banyak sahabat, banyak handai tolan, banyak famili kita yang di tahun lalu kita masih bersama-sama sholat tarawih, bersama-sama berbuka puasa, bersama-sama datang ke masjid, i'tikaf, tadarus dan lain sebagainya. Tapi berapa banyak di antara mereka di tahun ini kita tidak berjumpa lagi dengan mereka. Siapa yang punya kuasa? Allah yang telah menentukan ajal seseorang. Jadi tidak ada satu pun jaminan bagi kita bahwa Ramadan yang akan datang kita akan masih berjumpa. Tidak ada satu jaminan bagi kita untuk di Ramadan yang akan datang kita akan masih berada di atas dunia Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, etikatkan di dalam hati, perbaikilah hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Akan percuma segala amal ibadah kita, salat malam kita, qiyamul lail kita, tadarus kita khatam Al-Quran berpuluh kali selama bulan Ramadan. Tapi kalau hubungan kita rusak sama Allah, tidak akan bernilai apa-apa ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapan yang pertama untuk menghadapi bulan suci Ramadan itu, targhib Ramadan, persiapkan, melapangkan dada, melapangkan diri dengan kedatangan bulan Ramadan. Itulah persiapan pertama, hablum minallah, perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah kepada Allah, berdosa kepada Allah, tidak lain dan tidak ada obatnya selain minta ampun, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapan kita yang pertama. Persiapan yang kedua, setelah hubungan dengan Allah baik, setelah hablum minallah kita bagus, maka persiapan kita yang kedua, perbaiki hubungan kita antar sesama manusia, hablum minannas. Kalaulah hubungan dengan Allah itu sudah baik, kalaulah hubungan kita dengan Allah itu sudah dekat, maka akan tidak berguna apa-apa, maka tidak akan berarti apa-apa segala amal ibadah kita kepada Allah kalaulah hubungan kita dengan sesama manusia masih ada sangkut paut, masih ada hutang piutang, masih ada kesalahan-kesalahan yang belum kita datangi, masih ada tempat orang kita yang dulunya kita caci maki, kita sumpah serapah, kita fitnah, lalu kita tidak minta maaf,
Jangan pernah beranggap dosa kepada manusia akan selesai dengan bolak-balik ke Makkah naik haji dan umrah. Jangan pernah menganggap bahwa dosa kepada manusia, salah kepada manusia akan selesai dengan infak, sedekah, salat malam. Jangan pernah menganggap bahwa dosa kepada manusia, arang yang pernah kita corengkan di kening mereka, menfitnah tanpa ada bukti, itu akan selesai dengan bersedekah, berinfak, mengusap kepala anak yatim, menyekolahkan anak yatim piatu, menyantuni fakir miskin. Tak akan selesai karena hubungan kesalahan kita sesama manusia tak lain dan tak bukan obatnya hanya meminta maaf. Silaturahim, sil, ingat perintahnya, sil, sambunglah. Ini fi'il amar, ini adalah perintah, ini bukan anjuran, ini bukan adalah tekanan, tapi ini adalah perintah. Sil, sambunglah. Man qata'aka, orang yang telah memutuskan silaturahim kepada engkau. Banyak orang kalau salah kepada manusia, kepada Allah, itu tidak begitu berat, hanya cukup mandi taubat, salat taubat, istighfar, berbuat baik, beramal soleh, selesai. Tapi banyak orang yang keberatan untuk meminta maaf atas kesalahan dan kesalahannya kepada manusia. Maka pada hari ini ranting-ranting kecil itu akan kita membuat hisab kita lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah yang ditulis oleh Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qusairi, meninggal di awal abad ke 1000, kurang lebih 500, meninggal di awal abad ke-5, kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Beliau bercerita di dalam kitabnya, seorang yang soleh, soleh artinya baik, baik amalnya, baik akidahnya, baik tutur katanya, sopan santunnya, tak pernah mencaci maki, mensumpah serapa orang. Pada suatu malam beliau meninggal. Di dalam perjalanan beliau menghadap Allah, saat amalnya ditimbang, ternyata hisab beliau begitu lama di hadapan Allah. Lalu beliau berpikir, apalah agaknya yang membuat hisab ini begitu lama. Setelah dibolak-balik buku catatan amal tadi, terlihatlah satu malam. Di saat itu beliau diundang oleh tetangga untuk merayakan akikah. Lalu pada saat itu disuguhkanlah satu gulai kambing. Gulai kambing tadi dimakan dengan begitu sedap. Akhirnya 1, 2, 3 ruas gulai kambing tadi menyangkut di sela-sela giginya. Sangat meresahkan, tak dapat diceritakan. Dicongkel pakai ujung lidah tak juga lepas. Akhirnya beliau terburu-buru pulang ke rumah, ingin melepaskan beban yang menjadi beban pikirannya tadi. Akhirnya dengan perjalanan yang begitu jauh, tak sabar beliau, akhirnya ditariklah pakai tangan kanannya ranting kayu yang ada di depan rumah orang. Lalu dicongkellah daging kambing yang terselip di antara giginya tadi. Akhirnya terlepas. Akhirnya beliau plong, bebas, tidak ada tekanan, tidak ada yang meresahkan. Akhirnya beliau pulang sampai ke rumah. Ternyata ranting kayu yang diambil di depan rumah orang tanpa seizin yang punya, itulah yang membuat hisabnya begitu lama. Tertekun kami saat membaca kitab ini. Kami tak memikirkan halayak ramai, kami tak memikirkan orang banyak. Bagaimanalah agaknya diri pribadi di hadapan Allah, bagaimanalah agaknya al-fakir di saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak ranting-ranting kayu yang akan membuat hisab kita begitu lama. Maka oleh karena itu, melalui pesan mimbar pada Jumat ini, perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Kita manusia insan yang dhaif, zon politikon. Salah itu sudah menjadi fitrah kita sebagai seorang manusia. Tak ada manusia yang tak bersalah, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak bersalah. Semua kita mempunyai salah satu dengan yang lainnya. Karena kita saling berketerkaitan, kita saling membutuhkan dengan sahabat, dengan saudara, sanak famili, handai tolan, tetangga, teman sekantor dan lain sebagainya. Maka perbaikilah hubungan kita dengan cara meminta maaf. Yang selama ini mencuri, berhentilah mencuri. Yang selama ini memakan hak orang lain, berhentilah untuk memakan hak orang lain. Kalau juga tak mau,
Kalaulah kedatangan Ramadan ini tak membuat kita berubah, maka kita serahkanlah segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismasita, hiduplah kamu sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, karena sungguh engkau akan menjadi seorang mayat, menjadi bangkai, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah amal ibadah selama bulan Ramadan tidak membuat kita bisa memasukkan kita ke dalam surga, maka termasuklah kita salah satu dari doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah berkhutbah di satu Jumat. Pada anak tangga pertama mimbar itu Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin sampai ke anak tangga yang ketiga. Lalu para sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, apalah agaknya yang engkau aminkan tadi, hai Rasulullah?" Rasulullah berkata, Jibril berdiri di samping mimbar seraya berdoa. Salah satu doa di antara yang tiga tadi, "Ya Allah, laknatlah orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan selama Ramadan itu." Maka jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang didoakan malaikat Jibril. Jibril yang doa, Rasulullah yang aminkan. Adakah mungkin doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu sudah barang pasti tidak. Itu doa pasti makbul, karena yang berdoa adalah insan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan Ramadan ini, jadikan momentum Ramadan ini sampai membuat kita, tempat kita kembali, membuat kita husnul khatimah, istiqomah, terus amal ibadah di Ramadan itu kita jalankan walaupun sudah berada di luar Ramadan. Maka jadikan Ramadan ini tempat kita mengumpulkan ladang amal agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.